Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri Damayanti, NPM 1901010136 dan juga bersama teman saya Nela Atalia Zahra, NPM 1901010126 dari kelas Manajemen 19C Universitas Muhammadiyah Magelang, akan membawakan sebuah kasus dari materi perilaku produktif dan kontraproduktif. Di slide kali ini, kita akan membahas sebuah artikel yang berjudul Kondisi Lingkungan Kerja Berbanding Lurus dengan Produktivitas dan Profitabilitas, yang diambil dari sumber nasional.kontan.co.id news. Yang pertama ada definisi dari produktif dan kontraproduktif. Produktif sendiri merupakan sebuah perilaku dari sumber daya manusia yang ikut berkontribusi kepada perusahaannya yang akan berdampak positif dan dapat mendorong untuk mencapai tujuan yang sudah ditargetkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada kontraproduktif. Kontraproduktif itu merupakan kebalikan dari produktivitas sendiri yang memiliki dampak negatif ataupun menyimpang dan dapat menghambat perusahaan mencapai tujuannya. Kontan.co.id Semarang berbicara tentang perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur umumnya selalu berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan. Dalam hal ini, penambahan jam kerja karyawan ataupun cara-cara lainnya yang memiliki dampak buruk bagi kesehatan dan kesejahteraan pekerja kerap dilihat sebagai langkah yang efektif untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Dimensi kinerja dibagi menjadi 6 dimensi. Yang pertama, kualitas. Dimensi kualitas adalah seberapa jauh atau seberapa baik proses maupun hasil dalam menjalankan sebuah aktivitas yang mendekati kesempurnaan, dilihat dari kesesuaian dengan cara ideal dalam menyelesaikan masalah. Koordinator Residen PBB di Indonesia mengatakan, kondisi lingkungan pekerjaan yang baik akan berdampak pada peningkatan daya saing, produktivitas, dan profitabilitas perusahaan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa baik atau tidaknya kondisi lingkungan pekerjaan suatu perusahaan dilihat berdasarkan beberapa indikator, seperti jam kerja yang sesuai, pengupahan yang layak, perlindungan dan pemberdayaan pekerja, pemenuhan jaminan kesehatan pekerja, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dimensi kuantitas. Kuantitas adalah jumlah yang dihasilkan yang dinyatakan dalam nilai tertentu. Berdasarkan catatan BWI, lebih dari 60% perusahaan garmen yang telah bermitra dengan BWI dan menerapkan standar-standar ketenagakerjaan internasional mengalami peningkatan utilitas produksi menjadi 75% atau bahkan lebih. Laporan yang sama juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini umumnya mencatatkan pertumbuhan laba bersih hingga 2 kali lipat setelah bergabung dalam program BWI dan menerapkan standar-standar ketenagakerjaan internasional. Artikel di atas juga mengutip, selama menjalankan program-program ini, perseroan yang berfokus pada penjualan ekspor ini mencatatkan pertumbuhan angka kuantitas ekspor sebesar 28,14% pada selang waktu tahun 2014 hingga 2018. Pada tahun 2014, jumlah kuantitas ekspor perseroan tercatat sebesar 22,92 juta potong. Sementara itu, pada tahun 2018, jumlah tersebut meningkat menjadi 29,86
30 juta potong. Ketiga, ada ketepatan waktu. Ketepatan waktu itu sendiri merupakan seberapa baik atau jauh aktivitas yang dapat diselesaikan oleh para karyawan pada waktu yang paling efisien dan efektif. Seperti contohnya itu yang ada dalam catatan bahwa dari tahun 2014 sampai dengan 2018, angka ekspor mencapai 28,14%. Lalu yang keempat ada efektivitas biaya. Efektivitas biaya itu merupakan seberapa baik atau jauh sumber daya organisasi dimaksimumkan dan memperoleh keuntungan tinggi atau pengurangan dalam kerugian dari unit masing-masing. Berdasarkan catatan BWI, lebih dari 60% perusahaan garmen yang telah bermitra dengan BWI dan menerapkan standar-standar ketenagakerjaan internasional mengalami peningkatan utilitas produksi menjadi 75% atau bahkan lebih. Laporan yang sama juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini umumnya mencatatkan pertumbuhan laba bersih hingga 2 kali lipat setelah bergabung dalam program BWI dan menerapkan standar-standar ketenagakerjaan internasional. Lalu yang kelima ada adanya kebutuhan untuk supervisi. Ini merupakan seberapa baik atau jauh karyawan dapat melaksanakan fungsi kinerja tanpa harus meminta bantuan pengawasan atau memerlukan intervensi untuk mencegah hasil yang merugikan. Untuk diketahui, BWI merupakan program organisasi buruh internasional atau International Labour Organization ILO yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja, terutama pekerja perempuan pada industri garmen. Program ini dilakukan dengan bekerja sama dengan International Finance Corporations atau IFC. Karyawan bisa menjadi lebih sehat, tingkat absensinya berkurang sehingga produktivitas juga meningkat. Ujar Arif ketika ditemui di sela-sela acara kunjungan ke Ungaran Sari Garments. Upaya mengurangi kontraproduktif. Yang pertama, adanya keadilan sosial. Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah meliputi pemberian kelas ibu hamil, penyediaan fasilitas yaitu breastfeeding bagi pekerja perempuan yang tengah menyusui, penerapan jam kerja, serta pengupahan yang layak. Kemudian ada pemberian kebebasan untuk berserikat bagi pekerjanya, penyediaan kanal-kanal komunikasi untuk menampung saran dan keluhan. Yang kedua adalah pemberian dukungan dari organisasi. Sebagai salah satu produsen garmen yang telah bermitra dengan BWI dan berkomitmen untuk menerapkan standar-standar ketenagakerjaan internasional, produsen garmen yang karyawannya terdiri dari 95% perempuan ini melakukan sejumlah upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan bagi karyawannya, terutama karyawan perempuan. Yang terakhir ada perilaku produktif dan kontraproduktif. Setelah apa yang dilakukan oleh perusahaan garmen yang bergabung dalam program BWI dan menerapkan standar-standar ketenagakerjaan internasional, dapat dijumpai perilaku produktif dan kontraproduktif, yaitu yang pertama ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu sendiri merupakan seberapa karyawan loyal kepada perusahaan atas pekerjaan, kompensasi, dan lingkungan kerja. Lalu yang kedua ada work-life balance atau keseimbangan antara kehidupan di rumah dan di lingkungan kerja. Yang ketiga, intensi turnover
atau adanya potensi untuk mengundurkan diri yang menyebabkan produktivitas kinerja menurun dan asal-asalan atau tidak adanya fokus. Yang keempat, ada turnover itu sendiri yang merupakan pengunduran diri. Lalu yang terakhir ada persepsi dukungan dari organisasi. Sekian pembahasan artikel kasus dari produktivitas dan kontraproduktivitas yang dapat kami sajikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.